Apa yang menjadi ciri khas barang yang berasal dari Cina? Salah satunya adalah harganya yang sangat murah. Sebagai contoh, harga kain katun. Harga kain katun yang diproduksi oleh lokal harganya Rp30.000. Sedangkan harga kain katun yang diimpor dari Cina harganya Rp15.000, setengah dari harga barang buatan lokal. Mungkin teman-teman juga menyadari bahwa harga pakaian yang berasal dari Cina harganya itu sangat jomplang, sangat murah, jauh selisihnya dari harga lokal. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa industri tekstil Indonesia mengalami tren kebangkrutan. Kebangkrutan industri tekstil Indonesia faktornya itu banyak, tetapi banjirnya produk-produk pakaian dari Cina dengan harga yang murah meriah menjadi salah satu faktor terbesar. Bahkan ada pabrik tekstil Indonesia yang sebelumnya memproduksi sendiri, sekarang malah impor dari Cina. Ya karena itu tadi, harganya itu terjangkau dan barang produksinya itu banyak banget. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa hal tersebut, barang-barang dari Cina, menyebabkan rusaknya pasar Indonesia. Pabrik serta pemutusan hubungan kerja lebih dari 13.800 pekerja karena imbas pasar global lesu dan produk impor dari Cina membanjiri pasar domestik. Dan hal inilah yang tidak hanya terjadi di dunia tekstil, tapi di berbagai jenis produk lain. Polanya juga sama. Coba sekarang cek di marketplace. Barang-barang yang berasal dari Cina, entah itu barang elektronik, barang-barang kebutuhan rumah tangga, harganya itu sangat murah meriah. Hal ini ternyata sudah disadari oleh pemerintah Indonesia. Bahkan Kementerian Perdagangan rencananya akan memasang tarif bea masuk setinggi-tingginya bagi produk asing, agar perputaran perekonomian Indonesia ya tidak rusak parah akibat barang-barang dari Cina ini. Itulah yang terjadi di Indonesia. Di tingkat internasional bagaimana? Ternyata kebangkitan Cina atau Republik Rakyat Cina atau Republik Rakyat Tiongkok atau Tiongkok telah meresahkan sebagian besar negara. Di antaranya adalah Uni Eropa dan Amerika Serikat sebagai pesaingnya. Hal ini bisa kita lihat dalam persaingan industri kendaraan listrik dunia. Cina merupakan produsen terbesar kendaraan listrik dunia. Cina diprediksi pada tahun 2030 bakal menguasai 1/3 mobil listrik dunia secara global. Bayangkan, 1/3 ini bukan angka yang sedikit tapi besar banget ini. Mobil listrik Cina sudah mulai membanjiri belahan dunia. Kemarin saya ketika mau ke warteg sempat berpapasan dengan mobil listrik. Setelah tak cek, wah ternyata itu buatan Cina. Ya nggak apa-apa, tapi inilah sebagai bukti bahwa barang-barang dari Cina termasuk mobil listrik sudah meluas ke dunia. Di Eropa mobil listrik merek Cina itu banyak banget. Bahkan di Israel, penjualan periode Januari-Februari 2024, 77,1% penjualan mobil listrik itu merek Cina. Bahkan ketika produsen mobil listrik di berbagai dunia mengalami tren lesu, di Cina produsen mobil listrik malah naik. Prestasi Cina inilah yang sangat membanggakan. Tentu yang membuat Uni Eropa dan Amerika Serikat itu ya ketar-ketir. Mereka menganggap bahwa Cina yang telah memproduksi mobil listrik secara besar-besaran, kemudian dengan harga yang sangat terjangkau, membuat pasar menjadi rusak. Polanya sama seperti yang tadi ya. Mereka tentu tidak mau ya, Uni Eropa dan Amerika Serikat tentu tidak mau apabila Cina terus-terusan menguasai pasar kendaraan listrik dunia. Oleh karena itu, Uni Eropa dan Amerika Serikat mulai melawan Cina dengan melakukan cara untuk mencegah banjirnya produksinya Cina. Salah satu yang dilakukan oleh Uni Eropa dan Amerika Serikat adalah dengan mengenakan tarif bea masuk yang setinggi-tingginya bagi kendaraan listrik Cina yang masuk ke negaranya. Komisi Eropa mengeluarkan draft terbaru yang menyatakan bahwa akan mengenakan bea masuk impor selama 5 tahun hingga 36% pada mobil listrik Cina. Ingat, 36% itu bukan angka yang sedikit tapi banyak banget ini. Bea masuk, apa itu bea masuk? Tarif bea masuk adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor. Simpelnya itu seperti itu. Besarannya pun ya beragam ya tiap-tiap barang ya. Nah, kalau misalkan kita mau beli barang sepatu dari Amerika Serikat misalnya, dengan harga 1 juta sepatu tersebut,
terus dikenai tarif bea masuk 36%, berarti untuk mendapatkan barang sepatu itu, selain membayar harga barangnya yaitu 1 juta, kita juga membayar bea masuknya yaitu 36% dari 1 juta itu, yaitu Rp360.000. Itulah presentasi bahwa 36% itu bukan angka yang sedikit tapi banyak banget. Nah, Uni Eropa akan mengenakan tarif 36% itu misalkan ada orang Eropa mau beli mobil listrik Cina seharga 500 juta, katakanlah dalam bentuk rupiah 500 juta rupiah. Kalau dirupiahkan biar mempermudah ya, maka selain bayar 500 juta rupiah, pembeli dari Eropa juga harus membayar bea masuk yaitu 36%-nya dari 500 juta rupiah, yaitu 180 juta rupiah. Ini akan membuat orang Eropa pada mikir kalau mau beli barang dari Cina karena ya tarif bea masuknya itu besar banget. Yang lebih gila lagi itu Amerika Serikat. Amerika Serikat mengenakan tarif bea masuk sebesar 100%. Bayangkan itu, bikin geleng-geleng kepala saja ini. 100% bagi kendaraan listrik dari Cina. Misalkan orang Amerika mau beli mobil listrik dari Cina seharga 1 miliar rupiah. Kalau dirupiahkan misalkan, berarti harga bea masuknya itu ya 1 miliar rupiah. Satu kali harga barang karena 100%. Ini kan ibarat kita beli satu mobil tapi disuruh bayar 2 kali lipat. Parah ini. Ini yang dilakukan Uni Eropa dan Amerika Serikat ini sebagai upaya agar orang-orang di sana pada mikir 2 kali kalau mau beli barang dari Cina. Dan ternyata bukan hanya Uni Eropa dan Amerika Serikat yang melakukan tarif yang sangat tinggi terhadap barang Cina. Kanada juga sama. Rencananya Kanada akan mengenakan tarif bea masuk 100% untuk kendaraan listrik yang berasal dari Cina. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apa respon Cina terhadap negara-negara barat, baik itu Uni Eropa, Amerika Serikat, atau Kanada dan negara-negara lain yang dalam tanda kutip menjegal barang-barangnya agar tidak laris di pasaran? Cina tentunya marah, dan Cina membalas dengan cara pembalasan Cina atas negara-negara barat akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, sabar dulu. Terima kasih, sekian video dari saya. Di video selanjutnya kita akan membahas balasan Cina terhadap negara-negara barat yang telah dalam tanda kutip menggebuk Cina. Terima kasih.